Matahari baru saja tenggelam ketika Reva duduk di kamarnya. Surat tulisan tangan dari Tita itu tergeletak di meja, terbuka. Sudah 5 kali ia membacanya. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Tangannya meraba bagian belakang kertas. Ia menyadari ada jahitan benang halus yang tersemat di sudut kertas. Nyaris tak terlihat. Ia robek bagian itu dengan pelan, dan menemukan selembar foto usang. Dalam foto itu, tampak 5 orang berseragam pabrik berdiri di depan sebuah bangunan tua. Tapi bangunan itu bukan pabrik tempat Reva bekerja selama ini. Tunggu, ini di mana? Gumam Reva pelan. Wajah Reva langsung pucat saat memperhatikan latar bangunan. Ia ingat jelas, tempat itu muncul sekali dalam mimpi buruknya. Sebuah pabrik tua yang konon terbakar dan ditutup tahun 1998. Kabarnya akibat ritual pesugihan gagal. Saat malam semakin larut, ponsel Reva tiba-tiba berdering. Nomor tidak dikenal. Ia ragu, tapi akhirnya mengangkat. Kamu Reva, yang pernah kerja di pabrik itu, kan? Suara berat laki-laki terdengar di seberang. Siapa ini? Tanya Reva waspada. Saya mantan satpam. Nama saya Pak Gan. Kalau kamu nemu foto pabrik tua, jangan buang. Itu pabrik pertama, di mana semua pesugihan itu dimulai. Klik. Telepon terputus begitu saja. Reva terpaku. Keesokan paginya, Reva mendatangi Makpur. Ia menunjukkan surat dan foto itu. Makpur diam lama. Lalu ia berkata lirih. Aku kenal tempat itu. Enduk. Itu bukan pabrik biasa. Dulu sebelum kamu lahir, aku pernah kerja di sana. Dan sejak saat itu aku bersumpah gak akan lagi sentuh dunia garment. Reva menatapnya serius. Mak, aku harus ke sana. Kamu gila. Setelah semua yang terjadi, bentak Makpur. Tita minta aku cari tahu. Ini belum selesai. Di akhir episode, Reva bersiap pergi ke kota lama, tempat bangunan pabrik pertama berdiri. Ia hanya membawa tas kecil, foto usang itu, dan selembar kain merah, yang tidak pernah ia buang sejak insiden lama. Ketika mobil travel melintasi batas kota tua, Reva melihat kabut menggantung di antara pepohonan. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ada kebenaran yang harus dibuka. Mobil travel yang ditumpangi Reva berhenti di sebuah kota kecil yang terasa asing dan muram. Awan tebal menggantung di atas langit, seolah-olah cuaca enggan bersahabat sejak kedatangannya. Supir travel menoleh ke belakang, menatap Reva melalui spion. Mbak yakin mau turun di sini? Enggak ada yang tinggal di daerah ini lagi. Bangunannya aja tinggal puing. Reva mengangguk. Saya harus ke tempat itu. Dengan berbekal petunjuk dari foto usang dan ingatan samar, Reva berjalan kaki menelusuri jalan tanah yang hampir tertutup semak liar. Di kejauhan, sebuah bangunan besar yang sudah nyaris runtuh mulai terlihat. Itu dia, pabrik garmen tua yang disebut dalam surat Tita. Pintu gerbangnya berkarat dan tertutup ranting-ranting pohon kering. Tapi yang membuat bulu kuduk Reva meremang adalah ada bekas kain merah tergantung di pagar. Sama persis dengan kain dari ritual pesugihan di pabrik lamanya. Saat Reva menyusuri halaman pabrik, ia melihat jejak kaki di tanah becek. Jejak itu masih baru, lebar dan dalam, seolah milik seseorang yang berbadan besar dan berat. Aku gak sendiri di sini, bisik Reva panik. Ia nyaris berbalik mundur. Tapi suara gemerisik dari dalam bangunan tua itu membuatnya menoleh tajam. Krek! Pintu pabrik tua itu perlahan terbuka sendiri, meski tidak ada angin. Reva menarik napas. Dengan senter kecil di tangan, ia melangkah masuk. Ruangan dalamnya gelap, penuh debu dan bau kayu lapuk. Tapi di tengah ruangan utama, Reva menemukan sebuah altar, tertutup kain putih pudar yang ternoda merah tua, seperti darah kering. Di atas altar itu, ada patung kecil berbentuk wanita setengah wajah, setengah tengkorak, dengan senyum menyeringai. Kau sudah datang. Suara itu tiba-tiba terdengar dari balik pilar. Reva berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Jantungnya berdebar. Tapi ia tahu satu hal.
Tempat ini belum mati. Bahkan mungkin, belum pernah benar-benar tertidur. Reva mendekat ke altar. Ada gulungan kertas terikat benang hitam di bawah patung itu. Saat ia buka, tulisan di dalamnya membuat Reva tertegun. Reva, jika kamu sampai di sini, itu berarti kamu siap. Tapi berhati-hatilah. Pabrik ini tidak butuh pekerja. Ia butuh tumbal. Tita. Langit mulai gelap. Petir berkelebat samar, menyambar di kejauhan. Reva masih berdiri di depan altar itu. Kertas dari Tita gemetar di tangannya. Tumbal. Bisiknya. Apa maksudnya Tita? Namun sebelum Reva sempat berpikir lebih jauh, terdengar suara langkah kaki di lorong belakang pabrik. Tuk, tuk, tuk. Langkahnya lambat, berat, dan bergema seolah-olah datang dari segala arah. Reva mematikan senternya. Nafasnya memburu. Siapa itu? Tiba-tiba, terdengar suara perempuan menyanyikan lagu Nina Bobo. Pelan, namun sumbang. Seperti berasal dari mulut yang rusak, dan bukan dari manusia. Reva memutar badan dan melihat bayangan bergerak di dinding pabrik. Bukan bayangan manusia biasa. Bayangan itu memiliki 4 tangan dan leher panjang yang tak wajar. Reva mundur. Tapi saat ia berbalik, bayangan itu sudah tidak ada. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Namun, di lantai dekat altar, Reva menemukan potongan name tag. Sudah berkarat, tapi tertulis jelas. Yuni Divisi Kice. Yuni. Reva mengenal nama itu. Ia salah satu karyawan pabrik yang dulu menghilang tanpa jejak. Kata manajemen, Yuni pindah kerja diam-diam. Kini, jelas bagi Reva, Yuni tak pernah pergi. Ia menjadi salah satu korban. Tiba-tiba, dari dalam kantor manajer lama pabrik, sebuah telepon tua berbunyi. Bunyi dering keras memecah keheningan seperti jeritan keras dari masa lalu. Padahal jelas-jelas listrik sudah mati sejak bertahun-tahun lalu. Dengan gemetar, Reva mendekat. Telepon berdering terus. Hingga akhirnya ia angkat. Halo! Suara serak dari ujung telepon langsung memekakan telinganya. Kenapa kamu kembali? Sekarang dia tahu kamu ada di sini. Reva menjatuhkan gagang telepon. Tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia sempat lari, sesuatu menatapnya dari balik kaca kantor. Mata merah menyala. Mulut menganga penuh darah, dan wajah yang separuh hangus. Seolah-olah itu, Yuni. Reva berhasil lari keluar pabrik, terengah-engah. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Dia tidak bisa kabur begitu saja. Ada sesuatu di sana yang belum selesai mengikat korban-korbannya. Dan sekarang, entah kenapa, Reva merasa dirinya adalah bagian dari itu. Di kamar penginapannya malam itu, Reva tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, suara itu terdengar di telinganya. Dia masih lapar. Dan kamu terlalu lama di sini. Malam itu, Reva tak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, selalu muncul wajah-wajah rusak, seolah-olah orang-orang yang pernah ia kenal, namun sudah bukan manusia lagi. Mereka muncul dalam mimpinya. Tapi terasa sangat nyata. Nafas mereka berembus di telinga Reva, seperti benar-benar ada di sampingnya. Pagi harinya, Reva memutuskan kembali menyelidiki rumah kontrakan Tita, yang kini kosong, ditinggal begitu saja. Saat membuka lemari kecil di sudut ruangan, Reva menemukan buku harian lusuh dengan noda merah mengering. Di halaman terakhir tertulis, "Aku tahu aku bukan yang terakhir." Semua korban disembunyikan di balik gudang lama yang dikunci mati. Mereka tidak dikuburkan. Mereka dikurung, agar jiwanya tetap hidup untuk si pemilik ritual. Jika aku hilang, berarti aku juga telah ditumbalkan. Tangan Reva gemetar saat membalik halaman berikutnya. Ada sketsa peta sederhana, menuju gudang belakang yang selama ini tidak pernah dibuka siapapun, bahkan saat pabrik masih aktif. Reva kembali ke kompleks pabrik keesokan malam, saat penjaga mulai tertidur di pos depan. Ia berjalan cepat menyusuri sisi kanan pabrik, menuju gudang yang terletak di belakang, di area tertutup dan sudah ditumbuhi ilalang tinggi.
Di sanalah ia melihat sebuah pintu besi berkarat, dirantai dengan gembok besar. Namun, rantai itu sudah dipotong dari dalam. Pintu itu terbuka sedikit, menampakkan kegelapan yang aneh, bukan sekadar gelap biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menyerap cahaya dari senter Reva. Langkah kakinya terasa berat saat melangkah masuk. Bau anyir dan apek menyergap hidung. Dan di dalam sana, di dalam gudang itu, Reva menemukan sejumlah manekin yang berjajar. Tapi yang aneh, beberapa manekin mengenakan seragam karyawan lama, lengkap dengan name tag, sama seperti potongan milik Yuni yang ia temukan sebelumnya. Saat Reva mendekat untuk memastikan, salah satu manekin bergerak. Lehernya patah, matanya terbuka perlahan, dan bibirnya pecah berdarah. Bukan manekin, bisik Reva ngeri. Kami dikurung di sini. Bukan untuk mati, tapi untuk dipelihara, agar dia terus kaya. Satu persatu, manekin lainnya bergerak. Sebagian hanya bisa mengerang. Sebagian merangkak mendekat, seolah ingin memohon bantuan. Tapi tubuh mereka sudah bukan lagi milik manusia biasa. Mereka adalah jiwa-jiwa terjebak, tumbal hidup dari ritual pesugihan yang mengerikan. Reva panik. Ia berlari keluar gudang sambil terisak. Tapi saat melewati pintu, ia mendengar suara-suara itu memanggil namanya. Reva, jangan tinggalkan kami. Tolong selesaikan ini, sebelum dia datang lagi mencari tumbal baru. Dan saat ia menoleh terakhir kalinya, di pojok ruangan, terlihat bayangan hitam besar berdiri diam. Bayangan yang sangat mirip dengan sosok yang dilihat Reva malam pertama di altar. Dia belum selesai, dan ritual itu masih berlangsung. Setelah berlari keluar dari gudang terkutuk itu, Reva mengunci dirinya di kamar kos dengan napas tersengal, tangan gemetar, dan pikiran kacau. Ia tahu satu hal pasti, ritual itu belum berakhir. Dan aku sudah terlalu dalam untuk bisa kembali mundur. Saat subuh menjelang, Reva terbangun karena mendengar ketukan pelan di depan pintunya. Ia menahan napas, menunggu, tapi tidak ada suara apapun selain ketukan lembut yang teratur. Dengan hati-hati, ia mendekatkan mata ke lubang intip. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat membuka pintu, terdapat jejak kaki berlumpur memanjang ke dalam kamar, menuju tempat ia tertidur semalam. Seolah sesuatu sudah masuk lebih dulu. Seolah seseorang sedang berdiri di dekatnya sepanjang malam. Reva segera menghubungi satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Maya, mantan karyawan senior yang sudah lama menghilang sejak pabrik ditutup. Nomornya aktif, tapi tak pernah diangkat. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Maya membalas dengan pesan singkat. Kamu sudah lihat gudang belakang? Kalau iya, kamu harus bersihkan darah awalnya. Disitulah kekuatan mereka pertama kali ditanamkan. Tapi hati-hati, karena dia pasti tahu kamu sudah masuk ke wilayahnya. Reva kembali ke pabrik malam harinya. Ia membawa minyak tanah dan korek api, berniat membakar ruangan altar yang pernah ia datangi dulu. Tapi saat ia masuk, altar itu telah berubah. Kini lebih besar, penuh dengan bunga-bunga busuk, dan foto-foto wajah korban yang ditempelkan di dinding. Wajah-wajah itu memandangnya, termasuk wajah Reva sendiri. Ia terkejut dan menjatuhkan botol minyak. Dari balik dinding altar, muncul suara berat dan dingin. Kau tidak bisa pergi setelah tahu. Kau tidak berbeda dari yang lain, Reva. Kau akan jadi yang selanjutnya. Saat itu, semua lilin menyala dengan sendirinya. Api menjalar cepat, tapi bukan membakar ruangan, melainkan membentuk sosok tinggi hitam legam dengan tanduk melengkung dan mata merah menyala. Dia sudah datang. Dan Reva bukan lagi pengamat, tapi calon tumbal berikutnya. Reva lari sekuat tenaga. Tapi ketika ia keluar dari pabrik, langit mendadak merah. Udara berubah dingin. Dan seluruh dunia di sekelilingnya terdiam membeku. Seolah waktu berhenti. Reva tiba-tiba tidak tahu di mana dia berada. Ia hanya tahu satu hal. Dia sudah masuk ke dalam pikirannya. Reva terbangun di kamarnya dengan napas tersengal dan tubuh menggigil hebat. Tapi ketika ia melihat sekeliling,
Kamar itu berbeda. Dindingnya berjamur, catnya mengelupas, kasurnya robek, dan lantai penuh bercak merah yang belum kering. Ini bukan kamarku, gumam Reva dengan suara bergetar. Tepat saat itu, handphonenya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia ragu menjawab, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Ia mengangkatnya pelan-pelan. Reva. Suara itu berat, nyaris berbisik. Dia sudah memilih. Kamu akan menyaksikan semua, dan kau tak akan bisa menghentikannya. Lalu sambungan terputus. Tak ada nada. Tak ada sinyal. Reva mulai menyusun potongan-potongan peristiwa yang ia alami sejak menerima surat dari Dini. Ia teringat. Maya pernah menyebut soal darah awal. Reva mendatangi seorang dukun tua di pinggiran kota yang dikenal bisa mengungkap energi gaib. Sesampainya di sana, sang dukun tak menyambut dengan ramah. Sebaliknya, ia langsung menarik tangan Reva dan menatap matanya dalam-dalam. Kamu dicap, katanya kaku. Darahmu sudah ditandai. Mereka yang melihat altar itu telah masuk ke perjanjian lama. Dan dia hanya bisa ditumbalkan oleh keturunan darah yang sama. Reva terdiam. Ia anak pabrik. Ayahnya juga pernah bekerja di tempat yang sama sebelum tiba-tiba menghilang puluhan tahun lalu. Malam harinya, Reva mandi untuk menenangkan diri. Saat mengelap cermin yang berkabut, ia terkejut melihat tanda merah menyerupai simbol di sisi lehernya. Tanda itu tampak terukir di bawah kulit, seolah dibakar secara gaib. Tandanya sudah muncul, bisik Reva pelan. Aku. Tumbal selanjutnya. Tiba-tiba lampu kamar mati. Suara derak kayu terdengar di luar kamar mandi. Langkah kaki menyeret, perlahan. Reva memegang gagang pintu erat-erat, mencoba tidak bergerak. Tapi sesuatu muncul di balik kaca kabur. Bayangan tinggi, hitam, dengan mata merah yang menyala. Dia berdiri tepat di belakangnya. Di tengah teror itu, surat dari Dini kembali muncul. Kali ini, dari dalam laci meja belajar yang sebelumnya kosong. Isinya hanya satu kalimat, ditulis dengan tinta merah tua. Aku tidak mati sendirian. Vea, mereka akan mengambilmu juga. Reva menyadari, Dini bukan hanya korban. Dini mungkin sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Mungkin Dini sudah menjadi pelayan bagi sosok pemilik pabrik. Keesokan harinya, Reva mendengar kabar dari berita lokal. Seorang mantan karyawan pabrik garmen ditemukan meninggal di kamarnya. Tubuhnya membusuk dalam posisi bersujud dengan simbol misterius di lantai. Nama korban? Maya. Reva tak bisa berkata apa-apa. Teror ini belum selesai. Dan Reva tahu, giliran dirinya semakin dekat. Setelah kematian Maya, Reva merasa waktu semakin sempit. Ia tak hanya diburu mimpi buruk dan teror tak kasat mata, tapi juga kenyataan yang menjeratnya makin dalam kepusaran ritual pesugihan. Dari hasil penyelidikannya bersama dukun Sura, Reva mengetahui bahwa setiap tumbal harus melewati 3 fase sebelum diberikan sepenuhnya pada entitas gaib. 1. Penandaan darah yang sudah muncul di lehernya. 2. Pengikatan jiwa terjadi lewat mimpi atau penglihatan di tempat suci ritual. 3. Pemanggilan nama, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik perjanjian, seseorang dari dalam lingkaran inti pabrik. Reva diam-diam menyusup kembali ke ruang arsip lama pabrik, tempat dulu Dini menemukan ruangan tersembunyi. Di balik rak berdebu, ia menemukan map lusuh berisi dokumen internal perusahaan. 1 nama mencolok tertulis sebagai pendiri spiritual awal dari usaha itu. M. Sasmita. Nama yang sama dengan direktur besar pertama pabrik sebelum ia hilang tanpa jejak. Tapi yang mengejutkan, di bawah nama itu tertera inisial ayah Reva. Yusuf R. Mantan kepala gudang, menghilang tahun 2004. Reva terguncang. Ia bukan hanya bagian dari lingkaran ini karena kutukan. Ayahnya ternyata salah satu penjaga awal perjanjian. Bisa jadi, ketika ayahnya ingin keluar dari lingkaran, ia dihilangkan oleh entitas itu. Reva kini sadar. Aku bukan hanya korban. Aku adalah kunci. Malam itu, tanpa sadar,
Reva berjalan ke belakang rumah dalam kondisi tidur. Ia bermimpi, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia sampai ke sebuah gubuk tua di tengah kebun bambu yang dulunya disebut kandang kosong. Di sana, 3 sosok berpakaian hitam duduk mengelilingi api lilin merah. Salah satunya membuka mulut dan menyebut, "Kami panggil engkau, cucu darah Yusuf. Terima tumbal ini dalam namamu." Reva tersentak bangun di tempat tidur. Nafasnya memburu. Tangannya terbakar. Ketika melihat ke telapak tangan kirinya, ada simbol terukir sempurna, menghitam. Simbol pemanggilan. Malam itu juga, Dini muncul kembali dalam mimpi Reva. Wajahnya bukan lagi sahabat, melainkan setengah manusia, setengah arang terbakar. "Maafkan aku, Fea. Aku tak punya pilihan. Aku tak ingin sendiri. Tapi kalau kamu kuat, kamu bisa memutus ini semua. Kamu harus menemukan tempat asal, tempat darah pertama ditumpahkan." Reva memohon, "Apa itu altar utama?" Tapi Dini menghilang, meninggalkan suara terakhir. Ikuti suara benang yang menangis. Keesokan harinya, di meja Reva ada sesuatu yang tak mungkin ada sebelumnya. Segulung benang merah tua. Ujungnya basah, seperti berdarah, dan ia yakin itu akan menuntunnya ke altar utama. Reva memandangi gulungan benang merah tua itu dengan tubuh gemetar. Warnanya bukan merah biasa, ada semburat kehitaman, seperti sudah dicelup darah lama yang mengering. Ia tahu ini bukan sekadar benda. Ini adalah penunjuk jalan, seperti yang Dini katakan dalam mimpinya. Ikuti suara benang yang menangis. Malam hari, Reva meletakkan gulungan benang di atas lantai kamar. Lampu ia matikan. Hanya lampu meja kecil menyala temaram. Gulungan itu perlahan berputar. Benangnya bergerak, mengulur, merayap, menuju celah pintu, seperti ditarik sesuatu. Reva memutuskan mengikutinya. Benang itu membawa Reva keluar rumah. Ia berjalan perlahan, mengikuti arahnya, melewati jalan setapak yang sepi. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan anehnya, tidak ada suara sama sekali. Tak ada jangkrik, tak ada dedaunan berdesir. Seolah dunia ikut menahan nafas. Benang itu terus mengulur, menuntunnya masuk ke area bekas gudang tua di belakang pabrik. Gudang itu sudah lama ditutup sejak kebakaran beberapa tahun lalu. Tapi malam ini, pintunya terbuka sedikit seperti menanti seseorang. Di dalam gudang, Reva mencium bau hangus dan amis yang menyengat. Benang merah membentuk lingkaran, berhenti tepat di depan sebuah altar batu kecil yang tertutup kain putih usang. Ia perlahan membuka kain itu. Terdapat mangkuk batu hitam besar dengan ukiran aneh, penuh bercak kering, darah lama. Di dinding belakang altar terukir tulisan kuno Jawa. "Sapa sing marga saka darah, bakal bali menyang panggonane pati." Siapa yang lahir dari darah, akan kembali ke tempat kematian. Tiba-tiba, Reva merasakan ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke belakang. Di sudut ruangan, berdiri sosok lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan, tapi suaranya berat dan dingin. "Kau akhirnya datang, anak dari Yusuf." Reva mundur. "Siapa kau?" "Aku penjaga warisan ini, dan kau pewaris terakhir. Kau harus memilih, menolak dan mati, atau melanjutkan dan menjadi bagian darinya." Reva menolak. "Aku tak akan jadi bagian dari kegelapan ini. Ayahku." Dia pun memilih keluar. Sosok itu tertawa kecil. "Dan kau tahu apa yang terjadi padanya, bukan? Dia tak hilang. Dia dikorbankan. Oleh yang kau percaya." Reva gemetar. "Oleh siapa?" Sosok itu hanya berbisik. "Orang yang membawamu bekerja di pabrik itu." Seketika ingatan Reva berputar. Pak Anwar. Pria yang dulu merekomendasikannya kerja. Teman ayahnya. Tiba-tiba lantai berguncang. Dinding gudang dipenuhi bayangan tangan-tangan hitam yang muncul dari celah. Reva pingsan seketika, tepat saat altar bersinar merah, dan gulungan benang itu terbakar pelan. Reva terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin.
Ia tak lagi berada di gudang tua, melainkan di kamarnya sendiri. Namun, gulungan benang merah yang tadi ia ikuti telah lenyap. Dan lebih anehnya lagi, ia mendapati tangan kanannya memar kehitaman, seperti habis diikat sesuatu dengan sangat kuat. Di ujung tempat tidurnya, tergeletak sepucuk surat, dengan tulisan tangan yang sangat Reva kenali. Jangan percaya siapapun, terutama dia yang memakai nama ayahmu untuk mendekat. Dini. Esok harinya, Reva memberanikan diri kembali ke pabrik. Tapi kali ini, ia tak datang untuk bekerja. Ia datang untuk mengawasi. Setiap pergerakan Pak Anwar ia perhatikan. Pria itu tetap seperti biasa, ramah, murah senyum, dan suka memanggil Reva dengan sebutan, "Anakmu Yusuf dulu sahabat dekatku." Tapi di balik ramahan itu, Reva mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Setiap kali Pak Anwar melewati lorong belakang pabrik, lampu selalu berkedip, dan suhu udara terasa turun drastis. Dan lebih parahnya, bayangannya di lantai tidak pernah mengikuti gerak tubuhnya. Dengan bantuan satpam senior yang curiga juga, Reva berhasil menyelinap masuk ke ruang penyimpanan lama, ruangan yang hanya Pak Anwar dan satu supervisor yang punya akses. Di dalamnya, mereka menemukan lemari logam tua yang terkunci. Setelah mencongkelnya, mereka terkejut melihat isinya. Foto-foto karyawan yang telah meninggal, lengkap dengan tanggal kematian dan posisi kerja mereka. Sebilah keris dengan tulisan Jawa kuno. Dan paling mengejutkan, sebuah jubah ritual penuh bercak darah. Di balik lemari itu, tertempel sebuah diagram berbentuk lingkaran, dengan nama-nama terhubung oleh garis benang merah, dan nama Reva berada tepat di tengah. Malam harinya, Reva mendapat panggilan dari Pak Anwar yang mengundangnya ke rumahnya. Suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya. "Datanglah, Reva. Sudah waktunya kamu tahu semuanya. Lagi pula, arwah ayahmu pun menunggumu di sini." Dengan hati gelisah, Reva tetap datang. Ia tahu, jika ia ingin menghentikan ini semua, kebenaran harus dibongkar malam itu juga. Rumah Pak Anwar tua dan sepi. Tak ada tetangga yang berani tinggal di dekat situ. Saat Reva masuk, ia langsung disambut aroma menyengat seperti daging busuk dan dupa yang terbakar. Pak Anwar duduk di kursi kayu panjang di ruang tamu. Senyumnya tak seperti biasanya. "Kau sudah melihat semuanya, kan?" katanya pelan. "Sebenarnya, aku bukan yang memulai ini. Aku hanya meneruskan warisan dari ayahmu." Reva gemetar. "Kau bohong. Ayahku menolak pesugihan ini." Justru karena menolak, dia dikorbankan. Pak Anwar mendekat, lalu membuka baju bagian dadanya. Kulitnya sudah mulai membusuk, dan urat-urat merah seperti benang menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kita ini tak butuh uang. Kita butuh nyawa segar untuk bertahan." Pak Anwar mencoba memaksakan Reva mengikuti ritual pengikatan, penyambung jiwa dengan arwah yang tinggal di altar lama. Namun Reva berhasil melarikan diri keluar dari rumah itu, setelah menyiramnya dengan minyak tanah yang ia temukan di dapur. Ia membakar jubah ritual itu, dan saat api menyala besar, Pak Anwar menjerit dengan suara bukan manusia. Tubuhnya perlahan meleleh seperti lilin berdarah. Tapi sebelum api membakar rumah sepenuhnya, suara Pak Anwar terdengar untuk terakhir kalinya. "Kau kira cuma aku yang terlibat, Reva? Masih banyak di antara kalian yang sudah terikat tanpa tahu." Api yang melahap rumah Pak Anwar masih menyisakan bara dan asap tipis saat Reva mundur dengan tubuh gemetar. Di dalam benaknya, kata-kata terakhir Pak Anwar terus terngiang. "Masih banyak di antara kalian yang sudah terikat tanpa tahu." Itu bukan ancaman biasa. Itu adalah peringatan. Pagi harinya, Reva kembali ke pabrik, tapi bukan untuk bekerja. Ia datang dengan satu tujuan, mencari tahu siapa lagi yang telah terikat dengan pesugihan itu. Namun sesuatu yang lebih mengerikan menantinya. Semua orang bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada yang membahas kematian misterius para karyawan. Tak ada yang menyebut Pak Anwar menghilang. Bahkan ruang kerja Pak Anwar kini telah kosong, dan ketika Reva bertanya ke HRD, mereka hanya menjawab dengan wajah datar. "Pak Anwar? Tidak ada yang bernama itu pernah bekerja di sini."
Reva nyaris tak percaya. Di gudang belakang, Reva menemukan bekas tempat penyimpanan lemari ritual yang pernah ia lihat bersama satpam. Tapi semuanya telah dibersihkan. Tak ada foto, tak ada keris, tak ada diagram. Semua sudah hilang. Bahkan satpam yang sebelumnya membantu Reva kini sudah tidak masuk kerja selama 3 hari. Kabarnya, mengundurkan diri secara mendadak. Tapi dari sisa tumpukan abu terbakar, Reva menemukan selembar kertas setengah hangus. Tertulis nama-nama dengan garis-garis merah memutar, membentuk lingkaran. Satu nama yang masih terbaca, Dini, dan tepat di bawahnya, Revania Yusuf. Reva mulai sadar. Ini bukan hanya tentang ritual yang dilakukan di malam hari. Ini bukan sekadar pesugihan biasa. Pabrik itu dibangun di atas perjanjian lama. Semua karyawan yang direkrut, mulai dari bagian produksi, kice, bahkan pegawai magang, dipilih berdasarkan silsilah darah atau energi spiritual tertentu. Mereka bukan sekadar pekerja. Mereka adalah calon tumbal. Saat Reva pulang, telepon rumahnya berdering. Ia angkat dengan ragu. Suara di ujung telepon terdengar parau, seperti berasal dari dasar sumur. Kau belum selesai, Reva. Jangan lupakan siapa yang pernah kamu tolong dulu waktu kecil. Dia menunggumu di bagian timur pabrik, dekat sumur lama. Reva tercekat. Ia mengingat sesuatu yang hampir ia lupakan selama bertahun-tahun. Saat kecil, ia pernah menolong seorang anak perempuan yang terperosok ke dalam sumur di dekat area kosong belakang pabrik. Anak itu tidak pernah ditemukan. Malam itu juga, Reva kembali ke pabrik secara diam-diam. Ia menuju area timur, tempat paling tua dan nyaris tak terjamah pekerja. Di sana, ia menemukan pintu besi tua yang setengah terkubur tanah dan ilalang. Saat dibuka, udara dingin menyeruak keluar. Bau busuk seperti mayat lama menyambutnya. Tangga menurun menuju ruang bawah tanah terbentang di hadapannya. Dan di dasar lorong gelap itu, terdapat banyak potongan pakaian tak selesai dijahit, berlumuran darah. Dan di tengahnya, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Ia mengenakan seragam lama pabrik, model yang sudah tidak digunakan lagi sejak lebih dari 10 tahun lalu. Akhirnya kamu datang juga, Reva. Katanya. Reva berdiri kaku di hadapan perempuan misterius berseragam lama pabrik itu. Meski wajahnya masih tertutup rambut, suara lirihnya membuat Reva yakin dia mengenal perempuan ini. Kamu, Sari? Tanya Reva pelan, gemetar. Perempuan itu mengangguk perlahan. Kamu pernah janji akan cari aku kalau aku hilang. Tapi kamu lupa. Ingatan Reva berkelebat cepat. Saat masih kecil, ia pernah bermain di area kosong yang kini jadi bagian timur pabrik. Saat itu, ia mendengar suara minta tolong dari dalam sumur tua. Sari, anak perempuan seumuran Reva, terjatuh ke dalam sana. Reva sempat mencoba menolong, tapi karena takut dimarahi orang dewasa, ia lari meninggalkan tempat itu. Dan sejak hari itu, Sari tak pernah ditemukan. Kini, sosok Sari berdiri di depannya, tapi bukan sebagai manusia. Sari telah menjadi bagian dari pabrik ini. Terikat, tak bisa pergi. Pabrik ini dibangun dengan tumbal, kata Sari. Dan aku adalah yang pertama. Ia menunjuk simbol di dinding, sebuah segitiga terbalik dengan garis patah di tengah, lambang ritual pesugihan dari Jawa kuno. Sari menjelaskan, setiap 10 tahun, roh-roh dari tumbal lama akan dipanggil kembali untuk memastikan kelangsungan kekayaan pemilik baru. Setiap pemilik harus memberi 3 hal. 1. Darah dari keturunan darah asli pekerja lama. 2. Nyawa dari yang belum bersalah. 3. Janji untuk tidak mengungkapkan. Reva menggigit bibir. Ia sadar, ia keturunan dari salah satu pekerja lama, mungkin ibunya dulu. Dan lebih parah lagi, dirinya adalah calon tumbal berikutnya. Reva memegang lehernya. Selama ini ia sering merasa gatal di satu titik. Saat ia bercermin di lehernya tampak bekas luka membentuk simbol segitiga. Itu bukan luka biasa. Itu adalah penanda. Ia telah diberi tanda sejak hari pertama masuk kerja di pabrik.
Bahkan sejak sebelum itu, mungkin sejak kecil. Di ruang bawah tanah itu, Reva mulai mendengar bisikan-bisikan. Ratusan suara, memohon, menangis, menjerit. Sari berdiri dan membuka matanya. Merah menyala. Mereka semua terikat. Reva, dan kalau kamu tidak menghentikan ini, maka kamu akan menjadi seperti aku. Tidak hidup, tapi juga tidak mati. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Reva menoleh. Pak Bowo, kepala HRD, berdiri di sana dengan wajah datar. Di belakangnya, beberapa orang berseragam satpam. Kamu sudah tahu terlalu banyak, Reva, katanya tenang. Tapi kamu bisa selamat jika kamu menggantikan tumbalmu. Reva bingung. Maksudmu? Pak Bowo tersenyum. Satu tumbal harus jatuh malam ini. Kamu atau orang lain yang kamu pilih. Tangga kayu tua berderit saat Pak Bowo turun, diikuti dua satpam berseragam hitam. Di ruang bawah tanah yang lembab dan berbau tanah itu, Reva berdiri terpojok di hadapan mereka dan arwah Sari yang masih menatapnya lekat. Reva, kata Pak Bowo dingin, tradisi ini harus dijaga. Kalau kamu menolak, kamu mati malam ini. Sari menoleh padanya dengan lirih. Kalau kau korbankan orang lain, kau akan hidup, tapi jiwamu akan perlahan hancur seperti mereka. Pak Bowo mengeluarkan sebuah pisau berkarat dan meletakkannya di atas lantai tanah. Lalu dia menyodorkan sebuah foto. Foto Rini, sahabat kerja Reva yang selama ini paling setia. Dia belum menandatangani kontrak tetap. Mudah digantikan, ujar Pak Bowo. Reva menjerit. Tidak. Dia tidak tahu apa-apa. Justru karena itu, jawab Pak Bowo, tumbal yang terbaik adalah yang tak berdosa dan tak tahu menahu. Sari menatap Reva dalam-dalam. Sorot matanya bukan dendam, melainkan iba. Ia mengerti dilema yang sedang dialami Reva. Tiba-tiba, ruangan bergetar. Dari dinding, sebuah lorong rahasia terbuka perlahan, tanpa disentuh siapapun. Sari menunjuk ke arah lorong itu. Di ujung lorong itu, ada tempat suci yang dulu digunakan untuk mengikat perjanjian pesugihan pertama. Kalau kau hancurkan jimat utamanya, semua ini bisa berakhir. Tapi Pak Bowo tertawa keras. Bahkan kalau kau ke sana, kau tak akan kembali. Sudah banyak yang coba. Tak ada satupun yang selamat. Reva menatap pisau itu. Tangannya gemetar. Air matanya mengalir. Aku tak akan korbankan Rini. Tapi aku juga tak mau mati seperti kalian. Ia menatap Pak Bowo. Lalu, tanpa diduga, Reva meraih pisau dan menusuk betis satpam terdekat. Keributan pecah. Dalam kekacauan itu, Reva berlari ke arah lorong rahasia yang terbuka. Sari memandangi langkahnya, lalu berbisik. Semoga kamu kuat. Lebih kuat dari kami yang gagal. Lorong itu sempit, hanya bisa dilewati dengan membungkuk. Dindingnya penuh tulisan kuno dan bercak darah kering. Di sepanjang lorong, ada tulang-tulang berserakan, dan lukisan dinding yang menggambarkan ritual pengorbanan, lengkap dengan sosok makhluk gaib berkepala kerbau dan mata membara. Reva berjalan makin dalam. Detak jantungnya menggema di telinga. Tapi ia tahu, tak ada jalan kembali. Di ujung lorong, Reva tiba di ruang batu yang luas dengan altar batu di tengah. Di atasnya ada jimat besar berbentuk tengkorak bayi dibalut benang merah. Sepertinya inilah pusat kekuatan kutukan pesugihan pabrik. Namun sebelum sempat menyentuhnya, sesuatu keluar dari bayangan. Makhluk besar berwajah kerbau dengan tubuh manusia. Matanya merah menyala. Nafasnya berbau daging busuk. Siapa yang mencoba menghancurkan perjanjianku? Geramnya. Reva berdiri kaku. Tangannya masih memegang pisau. Tapi suara Sari terdengar di belakangnya. Kalau kau hancurkan jimat itu, makhluk itu akan menghilang. Tapi kau mungkin tak bisa keluar. Di dalam ruang bawah tanah tua yang dilapisi lumut dan kegelapan pekat, Reva berdiri di hadapan altar batu, tempat jimat kutukan itu berada. Tengkorak mungil yang terbalut benang merah itu terasa berdenyut, seolah hidup dan memperhatikan setiap gerakannya. Di belakangnya, makhluk gaib berwajah kerbau bertanduk mendesis rendah,
mendekat dengan gerakan berat namun mengancam. "Jangan sentuh itu," raungnya. "Kau akan melepaskan kutukan yang lebih besar." Tapi Reva tahu, dia tidak bisa kembali. Tidak ada jalan lain selain menghancurkan jantung kekuatan pesugihan ini. Tiba-tiba, lantai altar bergetar. Dari celah-celah batu, tangan-tangan arwah bermunculan, meraih, mencakar, memohon. Sosok-sosok seperti Sari, Darto, dan banyak mantan karyawan lain muncul dalam bentuk roh yang menderita. Sari berdiri paling depan. Wajahnya tenang, tapi sedih. "Reva, jimat itu harus dihancurkan dengan darah yang murni. Bukan darah korban, tapi darah perlawanan, darah yang menolak keserakahan." Reva memandang pisau berkarat di tangannya. Ia sadar, mungkin darah yang dimaksud adalah darahnya sendiri. Makhluk kerbau kini mengangkat tangannya. Dari tangannya muncul cambuk api, menyambar udara dan menciptakan suara retakan mengerikan. "Jika kau lanjutkan, tubuhmu akan hancur, jiwamu tersesat. Tapi jika kau kembali, semua akan baik-baik saja. Kau bisa hidup, bisa kerja lagi, bisa sukses." Reva menjerit, "Aku tak mau sukses dengan darah orang lain." Ia menghunus pisau dan tanpa ragu menggores lengannya sendiri. Darah segar mengalir, menetes ke tengkorak di altar. Saat darahnya menyentuh jimat itu, ruangan berguncang hebat. Jeritan terdengar dari segala arah. Jimat itu retak, meledak. Makhluk kerbau mengeluarkan suara mengerikan sebelum tubuhnya terbakar habis dalam api hitam, lenyap tanpa jejak. Setelah ledakan itu, Reva terkapar. Tubuhnya penuh luka. Cahaya samar menyelimuti altar yang kini pecah dan tak berdaya. Sari mendekat. Ia tersenyum. "Kau berhasil. Terima kasih. Banyak jiwa akan bebas karena pengorbananmu." Reva terisak pelan. "Apa aku akan mati?" Sari menggeleng. "Bukan hari ini." Reva terbangun. Di lapangan belakang pabrik, matahari pagi menembus kabut tipis. Petugas keamanan dan polisi berdatangan. Ternyata semalam, ledakan misterius terjadi di ruang bawah tanah dan membuka ruang tersembunyi yang berisi banyak kerangka manusia. Polisi menemukan catatan ritual dan uang pesugihan di dalamnya. Pak Bowo hilang tanpa jejak. Dan Reva, satu-satunya saksi yang selamat dari tempat itu. Sebuah pabrik garmen di pinggiran kota terbakar sebagian setelah ditemukan ruang bawah tanah rahasia. Diduga terjadi praktik pesugihan dan penghilangan paksa terhadap puluhan karyawan. Beberapa hari setelah kejadian di ruang bawah tanah itu, Reva masih belum bisa tidur nyenyak. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Sosok Pak Bowo berdiri di ujung lorong gelap, membisikkan kutukan sambil memegang cambuk api. Namun, rasa takut itu kini tergantikan oleh tekad. Di tangan Reva kini ada satu hal penting. Buku catatan ritual yang berhasil ia selamatkan sebelum ledakan altar. Isinya sangat rinci. Nama-nama korban, waktu kematian, hingga tanggal-tanggal ritual pesugihan yang dilakukan secara berkala. Salah satu nama yang tertulis di halaman terakhir membuatnya tercekat. Reva Oktaviani, 16 Mei. Tumbal terakhir, darah pemberontak. Itulah tanggal ia mencoba menghancurkan jimat, dan hampir kehilangan nyawanya. Reva kembali mendatangi kantor polisi. Kali ini bukan hanya untuk melapor, tapi untuk memberikan bukti konkret. Namun seperti sebelumnya, respons mereka setengah hati. "Kami akan menyelidiki, tapi ruang bawah tanah itu sudah rusak. Tidak banyak yang bisa diperiksa sekarang." Reva tahu, sesuatu masih belum beres. Ia mendengar bisikan samar yang seolah mengatakan, "Belum selesai." Dengan bantuan wartawan bernama Raga, yang dulu pernah meliput kasus pekerja hilang, Reva mulai menyelidiki keberadaan Pak Bowo. Ternyata, pria itu telah menghilang dari sistem, tidak ada transaksi bank, tidak ada pelaporan ke aparat, bahkan KTP-nya sudah tidak aktif. Namun, dari jejak lama email perusahaan dan dokumen internal, Raga menemukan satu hal mengerikan. Pak Bowo bukan orang biasa. Ia pernah terlibat dalam kasus perusahaan-perusahaan besar yang mendadak bangkrut atau meledak secara misterius.
Dan selalu ada kematian tak wajar dalam kasus-kasus itu. Reva teringat satu bagian dari buku ritual. Jika pemilik pesugihan lenyap sebelum kontrak berakhir, kekuatan akan mencari penerus atau menyebar ke tempat lain. Itulah sebabnya, walau jimat dihancurkan, kengerian belum benar-benar hilang. Dan malam itu, rumah Reva diteror. Bayangan hitam berdiri di luar jendela. Tak bergerak, tak menyapa, hanya diam. Tapi Reva tahu, itu bukan manusia. Raga menelepon dengan suara panik. Reva, kau harus segera pergi dari kota. Aku menemukan lokasi terakhir Pak Bowo sebelum dia menghilang. Tapi tempat itu sudah terbakar habis. Ada simbol pesugihan tertulis di temboknya. Kita tidak melawan satu orang. Kita melawan jaringan. Dan mereka tahu siapa kamu. Reva menatap koper kecilnya. Di dalamnya ada dokumen, buku ritual, dan satu benda terakhir yang membuat darahnya membeku. Sebuah surat baru. Tulisannya sama seperti milik Sari dulu. Jika kamu membaca ini, maka kamu sudah ditandai. Selamat datang di lingkaran. Keluarlah, jika kamu masih bisa. Langit mendung menggantung rendah di atas kota. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada Reva. Ia berjalan cepat menuju stasiun, membawa koper kecil berisi semua dokumen dan bukti yang berhasil ia selamatkan. Tapi bukan untuk kabur. Reva akan ke tempat terakhir yang disebut Raga, markas ritual terakhir Pak Bowo. Tempat itu sebuah gudang tua di pinggir kota, yang kini hanya menyisakan arang dan puing-puing hitam. Tapi di antara reruntuhan, Reva melihat sebuah simbol aneh masih tertinggal di lantai. Lingkaran merah dengan tulisan aksara kuno yang mengitari sebuah lubang gelap di tengahnya. Lubang itu terlalu dalam untuk ukuran gudang biasa. Ini bukan tempat ritual biasa, gumam Reva. Ini pintu masuk. Dengan senter kecil dan hati yang berdebar, Reva turun ke dalam lubang itu. Tangga tua yang melingkar turun semakin dalam. Dinding-dindingnya tertulis nama-nama karyawan yang meninggal, dilukis dengan darah kering dan abu dupa. Saat tiba di dasar, ia menemukan sebuah ruang altar rahasia. Di tengahnya ada kursi kayu besar yang tampak seperti singgasana, dan di sekelilingnya tergantung foto-foto para korban, termasuk Sari, Arman, bahkan Bayu. Tempat ini belum mati, Reva berbisik. Tiba-tiba, lilin-lilin di altar menyala sendiri. Suara berat bergema. Kau datang sendiri. Sama seperti dia dulu. Reva memutar badan dan melihat sosok hitam muncul dari bayang-bayang. Bukan Pak Bowo, melainkan sesuatu yang lebih tua dan jauh lebih menyeramkan. Sosok itu memakai jubah merah gelap, dan wajahnya tak punya mata. Hanya dua rongga hitam menganga. Apa kau pikir bisa menghancurkan kontrak ini dengan nyali dan bukti? Kontrak ini ditulis dengan darah dan jiwa. Sekali masuk, tak ada keluar. Reva mencengkeram buku ritual di tangannya. Ia membaca keras-keras bagian terakhir, mantra pembatalan ikatan, yang dulu ditulis Sari dengan tangan berdarah di halaman belakang. Bayangan itu menjerit keras, dinding bergetar, dan udara menghitam. Tapi kekuatan mantra itu membuat singgasana meledak dalam api hitam, dan semua foto korban terbakar satu persatu. Namun, sebelum altar runtuh, suara berat itu kembali berkata, "Kau pikir kau menang? Akan selalu ada pabrik lain. Selalu ada manusia rakus lain. Aku hanya menunggu." Reva berlari keluar dari lubang itu sebelum semuanya runtuh. Begitu Reva muncul kembali ke permukaan, ia disambut oleh Raga dan dua polisi bersenjata. Mereka menyaksikan puing-puing gudang runtuh ke dalam tanah, mengubur rahasia itu selamanya. Beberapa hari kemudian, berita besar meledak. Skandal ritual pesugihan di pabrik, investigasi terbuka, petinggi buron. Meski tak semua bukti bisa dibuktikan di pengadilan, publik mulai percaya. Kematian-kematian itu bukan kebetulan. Di salah satu kota kecil di luar provinsi, sebuah pabrik baru berdiri. Di sudut kantor, seorang manajer muda menandatangani kontrak kerja dengan tinta merah. Di luar jendela, bayangan sosok berjubah merah mengawasinya. 3 minggu berlalu sejak Reva menghancurkan tempat ritual terakhir Pak Bowo.
Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari Jakarta, menjauh dari hiruk-pikuk dan sorotan media. Pabrik itu sudah tutup. Banyak yang dipecat, beberapa menghilang, dan beberapa lagi, termasuk petinggi-petingginya, resmi jadi buronan. Namun, hidup Reva tak kembali seperti dulu. Raga sempat menghubunginya, mengatakan sebagian besar data dan berkas yang mereka kumpulkan tidak bisa dijadikan bukti formal di pengadilan. Ada tekanan dari pihak-pihak besar yang tak disebutkan. Kita menang, tapi hanya di permukaan, kata Raga melalui telepon. Yang kau lakukan, menyelamatkan lebih banyak nyawa dari yang kau sadari. Reva hanya diam, menatap selembar foto Sari yang ia simpan di dinding kamar. Ia tahu benar, sosok berjubah merah itu belum benar-benar lenyap. Malam itu, seseorang meninggalkan paket tanpa nama di depan rumah Reva. Di dalamnya, hanya satu barang, potongan seragam lama milik Arman, penuh darah, dan sobekan di bagian leher. Bersamanya, secarik catatan kecil bertuliskan, bukan hanya satu pabrik. Kau baru membakar salah satu altar. Tanda tangan di bawahnya. Inisial yang tak asing. Reva teringat sesuatu yang dulu pernah dikatakan Pak Bowo di dalam altar. Akan selalu ada manusia yang cukup haus kuasa untuk menyerahkan jiwa orang lain. Reva menyadari bahwa perang belum selesai. Sekte pemuja pesugihan di pabrik itu bukan satu-satunya. Mungkin, bahkan bukan yang tertua. Saat membuka kembali buku harian Sari, Reva menemukan beberapa halaman terakhir yang sebelumnya ia lewati. Di sana tertulis nama-nama tempat dan orang, semacam petunjuk atau daftar penerus yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Dan di bagian akhir halaman itu, satu kalimat. Kalau aku mati, maka kamu harus hidup. Tapi kalau mereka memburumu, jangan melawan dengan logika. Lawan dengan keyakinan. Reva menutup buku itu perlahan, dan menatap jendela. Langit malam bersih, tapi hawa dingin terasa merayap. Keesokan harinya, Reva pergi ke stasiun. Di tangannya hanya satu koper dan buku catatan peninggalan Sari. Tujuannya bukan kabur, tapi menuju kota kecil yang disebutkan terakhir di catatan Sari, Sumberjati. Di kota itu, katanya ada pabrik tekstil baru dengan produksi yang meningkat drastis dalam 2 bulan terakhir. Reva tiba di Sumberjati, sebuah kota kecil yang seolah terputus dari hiruk-pikuk modernisasi. Di pinggir jalan, banyak rumah kosong dan papan usaha yang ditutupi debu. Namun anehnya, satu bangunan menjulang dan tampak sangat aktif. Sebuah pabrik tekstil megah, baru dibangun 8 bulan lalu. Kalau semua orang menganggur, kenapa pabrik itu bisa jalan terus? Pikir Reva sambil memperhatikan dari kejauhan. Reva menyamar sebagai pencari kerja dan mencoba masuk sebagai karyawan. Ia diterima tanpa proses seleksi, dan langsung ditempatkan di shift malam. Dari hari pertama, ia sudah merasakan sesuatu yang tidak beres. Semua karyawan dilarang bicara selama bekerja. Setiap jam 3 pagi, terdengar lonceng logam berbunyi dari ruang bawah tanah. Tidak ada absensi keluar untuk karyawan shift malam. Hanya catatan produksi. Kalau kau bolos, kau dianggap keluar. Kalau kau kerja, kau tetap tak bisa keluar. Bisik seorang karyawan tua padanya dengan suara nyaris tak terdengar. Malam kedua, seorang pekerja wanita bernama Ica tiba-tiba menghilang. Pihak manajemen mengatakan ia keluar tanpa pemberitahuan. Namun meja kerja dan seragamnya masih utuh. Reva mencurigai bahwa pabrik ini menggunakan pola yang sama dengan pabrik lama. Setiap minggu harus ada pengganti yang tidak pulang. Di balik salah satu mesin lama, Reva menemukan sobekan kertas lusuh, tertulis dengan darah. Tolong, saya masih di bawah. Jangan biarkan mereka pakai kepala saya. Kalimat itu seketika membangkitkan kenangan, seperti surat terakhir dari Arman di pabrik sebelumnya. Apakah ini jaringan pesugihan yang sama? Dalam investigasi diam-diamnya, Reva mengetahui satu nama yang terus disebut-sebut secara berbisik oleh karyawan shift malam. Pak Alang. Kalau mau selamat, jangan pernah lihat matanya. Kata seorang wanita yang tangannya gemetar sambil menyetrika bahan kain. Pak Alang disebut sebagai mandor malam,
namun tak pernah muncul di daftar pegawai resmi. Konon katanya, ia bukan manusia. Malam keempat, Reva memutuskan menyelinap keluar dari jalur kerja dan masuk ruangan terlarang di lantai bawah. Ia mendengar suara, zikir yang terpotong-potong, jeritan samar, dan mesin jahit yang bekerja sendiri. Saat ia membuka salah satu pintu logam, bau amis darah menyambutnya. Dan di depan, berdiri sesosok pria tinggi, kurus, bermata merah menyala. Pak Alang. Langkah Reva terhenti. Sosok tinggi besar yang disebut Pak Alang berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya pucat keabuan, matanya merah menyala seperti bara api, dan tubuhnya mengenakan seragam lusuh penuh bercak darah. Udara di ruangan bawah tanah itu berubah dingin, seolah napas pun membeku. Kau tidak seharusnya ke sini. Suara Pak Alang berat dan bergema, seolah berasal dari dalam tanah. Reva memberanikan diri bertanya, siapa kamu sebenarnya? Pak Alang menatap tajam, lalu menjawab dengan suara lirih seperti gumaman. Aku adalah penjaga antara hidup dan mati di tempat ini. Mereka yang bekerja untuk kekayaan harus memberikan satu, tubuh, jiwa, atau warisan darah. Reva menggigil. Tiba-tiba, dinding di belakang Pak Alang menyibak, memperlihatkan lorong panjang berisi ratusan baju kerja tergantung, masing-masing bertuliskan nama. Di salah satu ujung, Reva menemukan nama Arman, teman yang pernah menghilang dan mengirim surat terakhir itu. Reva menyadari bahwa tempat ini adalah bagian dari ritual pesugihan berskala besar. Setiap cabang pabrik di kota lain selalu memiliki satu titik penghubung, ruang pengikatan, tempat tumbal dikurung dan disiapkan untuk pengorbanan. Kamu sudah tahu terlalu banyak, Reva. Tapi masih ada pilihan untukmu. Serahkan darah keluargamu, atau gantikan satu nama di sini. Bisik Pak Alang sambil menunjuk deretan pakaian tergantung. Tanpa pikir panjang, Reva berlari meninggalkan ruangan itu. Di belakang, terdengar langkah kaki Pak Alang, tak terburu-buru, tapi seolah tak bisa dihentikan. Reva menyelinap keluar dari basement dan kembali ke mes karyawan. Di sana ia mulai menyusun rencana, mengumpulkan bukti, nama-nama korban, dan petunjuk ritual. Namun malam itu, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat semua nama pada seragam itu menyatu menjadi satu sosok besar tak berbentuk, menangis dan memanggil namanya. Selamatkan kami, Reva. Keesokan paginya, Reva bangun dengan bekas luka berbentuk segitiga di lengannya. Simbol yang sama pernah ia lihat di pabrik sebelumnya. Itu pertanda dirinya kini ditandai sebagai salah satu calon tumbal. Reva berdiri di depan cermin di kamar mes, menatap simbol segitiga kecil berwarna merah yang kini terukir jelas di lengannya. Semalam ia pikir itu hanya mimpi buruk, tapi rasa perih dan bentuknya yang begitu nyata membuatnya yakin, ia telah ditandai. Dia membuka kembali semua dokumen dan catatan yang ia kumpulkan selama ini. Di antara berkas tua yang pernah ia curi dari ruang admin HRD, ada satu lembar lusuh berisi daftar karyawan yang mengundurkan diri secara mendadak. Setelah mencocokkan, hampir semua nama itu memiliki satu kesamaan. Bekerja lebih dari 3 tahun. Tak punya keluarga dekat di kota. Mengalami mimpi buruk dan menunjukkan luka berbentuk segitiga sebelum menghilang. Dan semuanya belum pernah ditemukan. Reva nekat mendatangi ruangan bawah tanah yang semalam sempat ia tinggalkan. Kali ini ia membawa senter kecil dan kamera ponsel. Di dalam sana, lorong yang sebelumnya terlihat sempit kini memanjang lebih jauh. Seakan-akan tempat itu hidup dan terus berubah. Dindingnya dipenuhi coretan kuno, sebagian dalam bahasa Jawa kuno yang sulit dibaca. Namun satu frasa berhasil ia kenali. 3 darah, 1 kehidupan. 1 kaya, 2 binasa. Di ujung lorong, ia menemukan ruangan persegi kecil dengan cermin besar di dinding. Di depannya, tergeletak sebuah buku ritual bersampul hitam, berisi prosedur pengikatan jiwa dan mantra tumbal segitiga. Dalam buku itu tertulis bahwa simbol segitiga adalah metrai. Setelah 3 hari, tubuh yang ditandai akan kehilangan jiwanya secara perlahan. Di hari keempat, jiwa akan dikunci di dalam ruang persembahan,
dan tubuh akan mati seolah terkena serangan jantung. Reva hanya punya waktu 2 malam lagi. Dengan semua informasi ini, Reva memutuskan ia tidak bisa lagi hanya menyelidiki. Ia harus menghentikan semuanya. Ia mencatat semua isi buku, mengambil foto setiap halaman, lalu keluar dan pergi ke rumah Bumira, mantan karyawan lama yang pernah memperingatkannya soal tempat ini. Namun, saat ia tiba di depan rumah, Bumira sudah menunggunya di teras. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Bumira hanya berkata, "Kamu sudah terlambat, Reva. Mereka sudah tahu kau membaca buku itu. Dan kau bukan satu-satunya yang ditandai malam itu." Reva mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Siapa lagi yang ditandai? Bumira menatapnya tajam. Yuni. Reva terduduk lemas. Nama Yuni yang disebut oleh Bumira menghantamnya seperti palu godam. Ia tidak menyangka sahabat dekatnya itu juga telah ditandai. Waktu mereka berdua tinggal 2 malam. 2 malam sebelum arwah mereka dihisap ke dalam ritual gelap itu. Reva segera menghubungi Yuni, namun tak dijawab. Panik. Ia langsung berlari ke mes tempat Yuni tinggal. Sesampainya di sana, kamar Yuni terkunci dari dalam. Ia menggedor keras, memanggil-manggil nama Yuni. Tak ada jawaban. Ia mendobrak pintu. Dan di dalam, Yuni duduk meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya gemetar, kulitnya pucat, dan di lengannya terukir simbol segitiga merah yang sama. Aku tahu, Reva. Aku tahu apa yang akan terjadi. Aku juga mimpi darah itu. Mimpi ruangan gelap. Suara orang yang berbisik dari dinding, dan bau amis yang menyiksa. Reva memeluknya erat. Tak ada waktu untuk takut. Mereka harus melawan. Dengan bantuan Bumira, yang dulu pernah hampir jadi korban juga, Reva dan Yuni dibawa ke rumah seorang dukun sepuh bernama Mbah Warsidi, tinggal jauh di pinggir kota. Mbah Warsidi memeriksa mereka dengan mata yang nyaris buta. Segitiga ini bukan cuma tanda. Ini janji darah. Kalian bisa mati kalau tidak membatalkan ritualnya. Tapi membatalkan juga butuh harga. Reva memberanikan diri bertanya, "Apa harganya, Mbah?" "Kalian harus kembali ke sumber. Ke pusat ritual. Hancurkan tempat pemujaannya. Dan bakar wadah jiwa yang disimpan di bawah tanah. Tapi, satu dari kalian mungkin tidak akan kembali." Mereka kembali diam-diam ke pabrik malam hari. Reva dan Yuni menyelinap masuk ruang bawah tanah tempat mereka menemukan lorong itu. Kali ini lorongnya berubah, lebih sempit dan gelap. Di ujung lorong, mereka menemukan altar tua. Di atasnya berjajar toples-toples kaca, berisi cairan hitam pekat dan sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti wajah-wajah yang tertahan, menjerit tanpa suara. Itu jiwa mereka, bisik Yuni ketakutan. Reva menggenggam erat sebotol bensin dan korek api. Dengan tangis menahan amarah, ia menyiram altar dan rak toples dengan bensin. Yuni mengambil korek, menyalakan api. Namun tiba-tiba, "Jangan!" Suara berat menggema dari balik kegelapan. Dari arah lorong datang Pak Heru, manajer produksi. Wajahnya bukan seperti biasanya. Matanya hitam legam, tubuhnya gemetar. Di belakangnya, tampak bayangan hitam besar menyerupai makhluk bertanduk. Makhluk itu mengaum, menciptakan getaran yang membuat lampu di seluruh lorong padam. Seketika itu juga, Reva merasakan tubuhnya ditarik oleh angin kuat menuju altar. Mbah Warsidi dari kejauhan sempat memperingatkan mereka. Jika kalian menyentuh tempat itu, mereka akan membalas dengan mimpi nyata. Tapi Reva dan Yuni sudah tak punya pilihan. Dengan sisa tenaga, Yuni melempar korek ke altar. Api menjalar cepat. Toples-toples meledak satu persatu, memekikan suara-suara arwah yang dilepaskan. Jeritan menggema. Makhluk bertanduk menghilang dalam kobaran api. Pak Heru jatuh tak sadarkan diri. Asap pekat memenuhi lorong bawah tanah. Api mulai merambat ke dinding bata tua yang sudah rapuh, menyulut kobaran yang tak terkendali. Di tengah kekacauan itu, Reva membuka matanya pelan. Ia terbatuk, mencari Yuni dalam kabut asap. Yuni di mana kamu?"
Tak ada jawaban. Beberapa meter dari altar yang hangus, Reva melihat sesosok tubuh. Yuni, tergeletak dengan mata terpejam. Tubuhnya masih utuh, namun lemah. Terlalu lemah. Reva mengguncang tubuh sahabatnya, memanggil-manggil namanya. Namun Yuni hanya menggeliat pelan. Dari telinganya mengalir sedikit darah hitam pekat. Yuni, bertahan, ya. Kita udah berhasil. Kita udah lepas. Belum, bisik Yuni lemah. Satu dari kita masih tertinggal. Reva terdiam. Perkataannya terngiang, seperti kutukan dari ritual pesugihan itu. Setelah berhasil membawa Yuni keluar dari pabrik yang mulai dilalap api, mereka ditolong oleh Bu Mira dan Mbah Warsidi di halaman belakang. Ambulans datang, dan Pak Heru dibawa dalam keadaan koma. Reva duduk di ruang rawat Yuni, memandangi cermin wastafel. Ia melihat pantulan dirinya. Namun ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Wajah Yuni. Tapi, bukan Yuni. Sorot matanya kosong. Senyumnya menyeringai. Reva berbalik cepat. Tapi tak ada siapa-siapa. Apakah arwah yang dulu dikurung kini menempati tubuh Yuni? Malam itu, Reva terbangun di kursi rumah sakit. Yuni masih tertidur. Namun, tiba-tiba tangan Yuni bergerak. Ia duduk perlahan, menatap Reva dengan mata hitam pekat. Terima kasih, Reva. Aku bebas sekarang. Suara itu bukan suara Yuni. Reva mundur perlahan. Napasnya tercekat. Kau membakar tubuhku dan membebaskan jiwa-jiwa lain. Tapi satu harus tetap jadi wadah. Dan aku memilih dia. Tubuh Yuni bangkit perlahan. Sosok asing itu menunduk. Lalu tersenyum penuh ejekan. Kau sahabat yang baik, terlalu baik. Reva menjerit minta tolong. Namun ketika perawat masuk, Yuni sudah terbaring seperti biasa. Nang. Seolah tak ada yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Yuni diperbolehkan pulang. Tubuhnya sembuh. Tapi bagi Reva itu bukan Yuni. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Cara Yuni menyendok makanan terbalik. Gaya bicaranya berubah. Lebih lambat, dingin. Dan Yuni tak lagi mengenali lagu-lagu yang dulu mereka nyanyikan bersama. Reva menulis di buku hariannya. Aku yakin Yuni masih di dalam sana. Tapi tubuhnya sudah diambil. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, dia akan hilang selamanya. Dan aku akan menjadi korban berikutnya. Hujan mengguyur kota malam itu. Petir menyambar langit yang muram. Di kamar kontrakannya yang sempit, Reva menyalakan kembali rekaman suara dari lorong bawah tanah. Satu-satunya bukti yang masih ia simpan sebelum pabrik garmen itu habis terbakar. Dari rekaman itu, ia mendengar bisikan. Satu harus tinggal. Satu harus menanggung. Dan dalam detik-detik terakhir, terdengar suara Yuni berteriak, kemudian terdiam. Reva yakin sekarang, jiwa Yuni tertukar. Yang kini bersamanya hanyalah wadah kosong yang dihuni sesuatu yang jahat. Reva kembali menemui Mbah Warsidi. Tapi lelaki tua itu kini bersikap dingin dan enggan bicara. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan. Kau sudah membuka gerbangnya. Sekarang, kau harus menutupnya sendiri. Reva terus mencari. Ia menggali arsip-arsip lama di perpustakaan kota, hingga menemukan catatan kelam tentang pabrik itu. Ternyata, bangunan itu dulu adalah bekas tempat pemujaan yang dihancurkan dan dibangun ulang sebagai pabrik. Dan di catatan itu, tertulis nama pemimpin ritual terakhir, Darman, ayah Pak Heru. Malamnya, Reva bermimpi aneh. Ia berada di tengah lorong panjang, penuh darah dan kain-kain robek. Di ujung lorong itu, ia melihat Yuni. Tapi Yuni dibelenggu rantai hitam. Mulutnya ditutup kain merah. Tangannya memohon. Namun tubuhnya ditarik oleh bayangan besar di belakangnya. Reva, tolong aku. Reva terbangun. Napasnya memburu. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu panggilan minta tolong. Jiwa Yuni masih hidup. Tapi waktu mereka tidak banyak. Dengan bantuan catatan ritual lama yang ia curi dari perpustakaan, Reva bersiap melakukan pemanggilan jiwa.
Tapi ini bukan ritual biasa. Ia harus kembali ke lokasi bekas pabrik garment, meski sekarang hanya puing-puing terbakar. Di antara arang dan debu, Reva menemukan bekas altar ritual yang masih tersisa. Ia menggambar lingkaran pelindung dan mulai membaca mantra pemanggilan. Angin mulai berputar. Suara jeritan memenuhi malam. Tiba-tiba, tubuh Yuni muncul di hadapannya. "Berani sekali kau memanggilku ke sini. Aku tahu kau bukan Yuni," bentak Reva. "Dia masih di sana, dan aku akan membawanya kembali." Makhluk dalam tubuh Yuni tertawa keras. Yuni sudah memilih menyerah. "Tapi kau selalu keras kepala." Tubuhnya mulai berubah. Wajah Yuni memucat. Matanya hitam. Suaranya menggema. Reva tetap melanjutkan ritual. Api menyala dari setiap sisi lingkaran. Angin mengguncang bumi. Lalu, jeritan menggelegar. Dari bayangan itu, keluar sosok Yuni yang sesungguhnya. Lemah, menangis, dan dipenuhi luka. Jiwa mereka terpisah. Tapi hanya satu yang bisa kembali ke tubuh. Siapa yang harus tinggal? Siapa yang akan dibawa kembali? Reva tak punya pilihan. Angin menggila. Api dari ritual berputar seperti pusaran neraka. Di tengah lingkaran itu, dua sosok berdiri. Jiwa Yuni yang lemah dan makhluk jahat yang merasuki tubuhnya. Reva berdiri di sisi luar. Tubuhnya gemetar. Namun sorot matanya penuh tekad. "Reva," bisik Yuni. "Jangan lakukan ini. Aku sudah tidak kuat." Tapi Reva tak menjawab. Ia menggenggam liontin kecil yang pernah diberikan Yuni. Dan dengan suara gemetar ia mengucapkan mantra terakhir. "Yang bukan milik dunia ini, kembalilah ke kegelapan. Yang terikat takdirnya, biarlah kembali pada raganya." Jeritan menggema. Sosok iblis yang merasuki Yuni mulai melengkung kesakitan. Tubuhnya retak seperti tanah kering. Namun saat itu juga, ia menatap Reva dan berkata, "Kalau aku pergi, harus ada yang menggantikan." Tiba-tiba tanah bergetar. Rantai hitam muncul dari dalam bumi, menjulur ke arah Reva. Ia terpental, tubuhnya membentur puing-puing batu. Yuni menjerit, "Reva!" Namun Reva sudah sadar apa yang harus ia lakukan. Dengan luka di wajah dan darah di bibir, ia berdiri kembali, lalu melangkah ke tengah lingkaran, menatap makhluk itu tepat di mata. "Ambil aku, tapi biarkan Yuni pergi." Makhluk itu menyeringai. "Bagus. 1-1. Seimbang." Dengan satu jeritan panjang, energi hitam menyelimuti tubuh Reva. Mata Yuni terpejam. Tubuhnya terangkat, dan perlahan, jiwanya kembali ke tubuh aslinya. Sementara itu, Reva menghilang ke dalam bayangan. Yuni terbangun di rumah sakit. Tubuhnya kurus, tapi jiwanya telah kembali. Di samping ranjang, ada polisi, wartawan, dan petugas panti sosial. Tapi yang paling ia cari, tidak ada. "Reva mana?" tanyanya pelan. Tak ada yang bisa menjawab. Beberapa hari kemudian, Yuni kembali ke reruntuhan pabrik. Di sana, hanya tersisa liontin Reva, tergeletak di atas abu. Yuni akhirnya menulis kesaksian lengkap tentang kejadian pabrik garment itu. Ia tak menyebut nama perusahaan. Ia hanya menyebut satu hal. Keserakahan manusia membuka gerbang ke dunia yang seharusnya tidak tersentuh. Dan kadang, untuk menutup gerbang itu, satu nyawa harus tinggal. Beberapa tahun kemudian, lahan bekas pabrik itu dibeli oleh investor baru. Akan dibangun apartemen modern dengan slogan bersih, nyaman, dan penuh keberuntungan. Namun malam sebelum pembangunan dimulai, salah satu pekerja mendengar suara aneh dari tanah. "Reva, tolong aku keluar." Dan di cermin kontainer proyek, seorang perempuan berdiri, mengenakan seragam lama pabrik, dan tersenyum tanpa mata. Beberapa tahun telah berlalu sejak tragedi mencekam di pabrik itu. Bangunan tua itu kini sudah rata dengan tanah. Tak ada lagi sisa mesin. Tak ada lagi seragam lusuh atau meja kerja penuh darah. Namun, kenangan dan kutukannya belum benar-benar pergi. Yuni kini tinggal di luar kota.
Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, memilih kehidupan sederhana dan jauh dari sorotan media. Setiap malam, ia masih memimpikan Reva, sahabat yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkannya. Di sudut ruang kerjanya, ia menyimpan liontin Reva dalam kotak kaca. Di bawahnya tertulis kalimat, "Yang bersinar tidak selalu malaikat. Yang mengorbankan diri, dialah pahlawan yang sebenarnya." Perusahaan tempat tragedi itu terjadi tak pernah disebut namanya di media. Semua ditutup rapi. Berita hanya menyebutkan kecelakaan massal akibat keracunan gas industri. Tak ada satupun pelaku pesugihan yang dihukum. Orang-orang penting di balik ritual itu menghilang atau dilindungi. Namun Yuni tahu, ia menyimpan catatan rahasia Reva yang penuh simbol pesugihan, nama-nama, hingga sketsa ritual. Ia tahu kalau ia membocorkan semua, nyawanya akan menjadi target berikutnya. Dan ia memilih diam. Karena kadang, kebenaran terlalu gelap untuk dibawa ke terang. Di atas lahan bekas pabrik itu kini berdiri sebuah apartemen modern. Namun penghuni baru mulai mengeluh. Lampu sering berkedip tanpa sebab. Mesin laundry menyala sendiri di malam hari. Dan yang paling mengerikan, seragam pabrik yang tak dikenal kadang tergantung di balkon unit-unit kosong. Dan suatu malam, seorang penghuni merekam suara di lift. "Tolong, keluarin aku dari sini. Aku belum selesai kerja. Aku belum gajian." Setiap jahitan menyimpan cerita. Tapi tak semua cerita bisa dilepas benangnya.